in association with Halo, selamat malam. Saya Prasidya Puspa, News Anchor CNN Indonesia yang hari ini akan menjadi host Anda dalam program Secret at Newsroom atau Setroom di cnnindonesia.com. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jejak Pak Pos di era digital langsung dengan narsumnya dari PT Pos Indonesia dan juga para pengamat dari bidang logistik. Ada Bapak Charles Sitorus, Direktur Komersial PT Pos Indonesia, kemudian ada Doni Wardana, praktisi bisnis logistik, kemudian ada juga Wahyudi Adi Prasetyo, beliau adalah akademisi, dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin soal PT Pos Indonesia ya, mungkin top of mind-nya nih di anak-anak seumuran saya kali ya, anak-anak 80-an, 90-an, itu selalu inline dengan surat, selalu inline dengan pengiriman majalah, pengiriman surat atau barang lainnya gitu ya. Dan kemudian pos ini atau surat-surat ini selalu datang, selalu hadir dengan Pak Pos, selalu dengan tas oranyenya itu ya, di bawah-bawah. Nah, ini berkiprah sudah lama, sudah 274 tahun lamanya, PT Pos Indonesia kini menjawab tantangan yang akan dilakukan logistik di era kini, di zaman now ya. PT Pos Indonesia terus berusaha untuk melakukan transformasi agar bisa melakukan adaptasi. Secara 274 tahun ini sudah lama, dan sekarang generasinya berubah, behavior masyarakat atau konsumennya sudah berubah. Seperti apa nih kemudian PT Pos bisa menjawab perilaku dari masyarakat Indonesia untuk mengirimkan barang, layanan logistik ini. Nah, kalau kita melihat perkembangan dari layanan logistik di era digital, dengan banyaknya kebutuhan konsumen untuk mengirim barang secara cepat dan juga aman, ini membuat transformasi menjadi kunci. Dan sempat menjadi pemain besar juga kita tahu PT Pos Indonesia di tadi di era-era saya kayaknya gitu ya, 80-an, 90-an, 2000 awal. Sekarang mungkin teman-teman, para penonton cnnindonesia.com juga mungkin kayaknya belum ngeh gitu. Belum menjadi kesadaran kalau PT Pos ini ternyata juga menyediakan layanan yang sama dengan jasa-jasa layanan logistik lainnya. Nah, ini nyatanya dari banyaknya jasa kurir swasta yang mampu mendominasi dengan cepat atas kebutuhan jasa logistik masyarakat, padahal PT Pos Indonesia juga melakukan hal yang sama. Karena kita tahu PT Pos ini punya kemampuan, punya kekuatan yang super besar, bahkan ada lebih dari 58.000 titik layanan di kabupaten kota di Indonesia. Jadi kalau biasanya orang Sumatera, Jawa, Bali, ini ngirimnya pakai jasa itu aja, sementara PT Pos Indonesia sudah ada di seluruh wilayah Indonesia, jadi sangat mempermudah masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana kemudian PT Pos Indonesia ini bisa menghadapi perang bisnis di era digital ini, dan selengkapnya akan kami bahas dalam Secret at Newsroom kali ini. Di tengah gempuran teknologi, PT Pos Indonesia kini berhadapan dengan tantangan yang berat. Sejak 2016, laba bersih BUMN ini berkurang lebih dari 300 miliar. PT Pos Indonesia hingga kini terus melakukan perubahan di tengah persaingan dengan penyedia jasa logistik lainnya. Salah satu keunggulan pesaing PT Pos Indonesia adalah respons mereka terhadap perubahan teknologi. Berbeda dengan beberapa dekade lalu di mana PT Pos masih menguasai pasar pengiriman, kini mereka harus berkompetisi dengan banyak pemain. Untuk mengatasi itu, PT Pos Indonesia melakukan digitalisasi layanan bisnis. Layanan bisnis perseroan itu diklaim telah mencapai 90% pada akhir 2019. Namun PT Pos Indonesia masih harus terus berbenah, terutama dalam menghadapi ketatnya kompetisi pelayanan jasa kurir di tengah kebangkitan e-commerce. Berebut kue industri logistik yang kian besar di masa depan. Apalagi strategi PT Pos Indonesia untuk bersaing di era digital saat ini? Oke, kembali saya ingatkan narsum saya hari ini luar biasa. Ada Bapak Charles Sitorus, Direktur Komersial PT Pos Indonesia. Ada Doni Wardana, praktisi bisnis logistik. Kemudian ada Wahyudi Adi Prasetyo, dosen dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Bapak-bapak, selamat malam. Apa kabar semua? Hai. Selamat malam. Oke, selamat malam.
Pertama saya akan ke Pak Charles dulu. Pak Charles sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, walaupun kayaknya sekarang di masa pandemi nih bisnis logistik lagi apa namanya, lagi ketiban duren kalau bahasanya ya, lagi banyak banget gitu. Kayaknya tetap harus bisa diatasi ya Pak ya, harus bisa happy-happy gitu ya. Pak Charles, kalau ngomongin soal tantangan di era digital untuk bisnis logistik, tadi kita lihat persaingannya cukup ketat. Bahkan market share di tahun 2020 ternyata PT Pos Indonesia tidak begitu besar, ada 7,7%. Nah, kalau dari Pak Charles lihat selama ini dalam beberapa tahun belakangan, bagaimana kemudian kinerja dari PT Pos Indonesia? Baik, jadi kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya POS ini kan, PT POS itu basisnya kan adalah postal service ya, postal service. Jadi kalau bicara postal, kita pasti nomor satu. Ya. Tapi pasar kan bergerak berbeda nih. Dalam 10 tahun terakhir, pengiriman postal, apalagi dengan majunya teknologi ya, itu semenjak ada SMS, semenjak ada sosial media, maka kebutuhan berkomunikasi melalui surat, melalui pos ini kan berkurang, otomatis berkurang. Nah, yang terjadi adalah pergeseran pengiriman dari surat menuju kepada paket, parcel. Nah, disinilah terjadi perubahan yang sangat drastis di pasar, dan ini yang menuntut pos harus berubah juga kalau ingin masuk ke pasar ini. Dan inilah yang menjadi tantangan pos sekarang ini. Bagaimana merubah yang terbiasa mengirim surat dan dokumen, sekarang berubah mengirim yang sifatnya bentuknya paket atau parcel di dalam istilah logistik gitu ya. Ini yang tantangan kita sekarang. Dan tantangan ini harus dijawab ya, dan dijawab. Dan menjawab tantangan ini nggak mudah, karena ini menyangkut perubahan bisnis proses, perubahan mindset, juga investasi, kemudian juga teknologi di dalamnya, dan kesemuanya berjalan dengan demikian cepat. Nah, ini yang menjadi tantangan saat ini PT POS, dan kita terus bergerak, terus bergerak, dan kita bersyukur bahwa kita pada akhirnya sudah on the right track kalau saya bilang untuk mengejar kebutuhan pelanggan tadi, gitu ya. Jadi kalau kami fokusnya ke pelanggan ya, tentunya pada akhirnya akan berujung juga kepada penguasaan market share ya. Jadi kira-kira gitu Mbak Puspa. Jadi memang kita harus berubah dari semua hal yang ada, dari kebiasaan postal menjadi kebiasaan logistik dan kurir, dan ini sangat berbeda dunianya, sangat berbeda. Itu kira-kira. Oke, kalau melihat dari beberapa layanan swasta, layanan logistik swasta yang ada saat ini, mereka sudah bisa masuk ke e-commerce yang jelas pasarannya besar sekali di sini. Atas kebutuhan logistik itu besar sekali, Pak. PT Pos Indonesia ini posisinya ada di mana, Pak Charles? Baik, kita saat ini memang berpartner juga dengan main e-commerce ya. Jadi e-commerce kan sebenarnya ada dua bagian besar. Ada yang dinamakannya marketplace, ada yang namanya istilah kita itu pebisol atau social commerce ya, yang tidak tergabung ke marketplace. Nah, di dunia marketplace maupun di dunia social commerce ini, ada satu kebutuhan yang menjadi krusial. Pertama, ketepatan waktu pengiriman. Kedua, adalah trace and tracking dari barang itu sendiri. Dan ketiga adalah user experience yang friendly, ya, yang mudah dan friendly. Gitu. Nah, tiga hal ini yang harus dipenuhi oleh PT POS. Ya. Baik dari sisi nanti kita platform digitalnya supaya bisa berkomunikasi dengan e-commerce maupun social commerce, maupun dari sisi teknologi trace and tracking-nya, maupun kemudahan dan easy use ya, kemudahan yang dipakai untuk para pelanggan. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Nah, kita bekerja sama dengan marketplace saat ini, tapi memang kita masih harus berjuang terus untuk bisa menjadi pilihan utama dari para pembeli maupun marketplace. Dan perbaikan itu kita lakukan sampai saat ini, dan secara bertahap karena memang tidak bisa dilakukan dalam bentuk sekaligus, karena memang kita bergerak dari awal yang berbeda, termasuk bisnis modelnya. Jadi kalau pesaing-pesaing kita tuh dari awal memang bergerak sudah di parcel, sudah di paket gitu. Nah, mereka tidak punya
kata-kata hambatannya sangat sedikit untuk berubah, mempercepat proses, dan kami berbeda. Tapi bukan berarti kita akan selalu ketinggalan, Mbak. Kita lakukan perbaikan terus saat ini, dan orang juga sudah bisa, pembeli juga bisa menggunakan pilihan pos di marketplace. Bahkan untuk luar Jawa, kami itu lebih banyak sebenarnya penggunaan pilihan kita, pilihan dari para pelanggan dan marketplace pada keluar Jawa biasanya memilih PT Pos kan gitu ya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa jaringan PT Pos kerja adalah saat ini yang terluas. Tinggal sekarang bagaimana kami menjawab 3 tantangan tadi, menyangkut ketepatan yang di dalam area yang lebih seperti Jawa misalnya atau kota-kota besar. Kemudian bagaimana juga trust and tracking kami bisa lebih baik, ya. Kemudian juga masalah user friendly-nya. Karena bagaimanapun kan ada image tersendiri buat masyarakat saat ini bahwa PT Pos itu hanya bisa kirim dokumen kan gitu ya, bisnis yang sebenarnya sudah tidak pas, tapi kami itu bisa kirim parcel, bahkan untuk logistik besar juga kami bisa lakukan. Hingga sekarang bagaimana kami memenuhi kebutuhan itu dan juga bersolek lah. Artinya orang mesti tahu nih PT Pos ini beda loh dengan yang dulu, nggak cuma surat gitu ya, tapi kami juga bisa ngirim parcel tepat waktu dan baik, dan itu juga akan menjadi pembuktian kami. Karena dari sisi kiriman kami saat ini, justru jumlah kiriman parcel itu udah jauh lebih banyak dari surat. Lebih banyak. Cuma pertanyaan tadi, sumber parcel paling besar saat ini yang tumbuh pesat memang dari e-commerce. Ya. Jadi di e-commerce kami masih belum mendapat porsi yang besar ya. Pertanyaannya kan, yang sebagian besar itu menggunakan pos dan mereka percaya pada pos. Nah, ini yang mesti kami bangun kepercayaan dari sisi pembeli e-commerce ya, karena di luar non e-commerce kami besar. Gitu. Jadi pertanyaan yang harus kami jawab, yang harus segera bisa kami isi kekurangan itu dengan perkembangan yang ada saat ini, dan kami juga rajin mengeluarkan produk-produk saat ini yang memang bisa kami targetkan mengisi segmen di tingkat marketplace ini. Kira-kira gitu Mbak Puspa. Oke. Nah, kalau berbicara soal layanan logistik, ini kan ada korelasinya dengan marketplace saat ini yang menjamur di Indonesia. Kemudian bagaimana sih masa depan e-commerce ini bisa mendukung manfaat yang diberikan oleh PT Pos Indonesia? Saya mungkin bisa ke Pak Doni Wardana, ke Mas Doni nih. Mas Doni, hubungan dari layanan logistik dengan marketplace saat ini seperti apa sih? Environment-nya seperti apa? Apakah bisa cukup mendorong PT Pos Indonesia untuk memberikan manfaat lebih dari apa yang sudah dilakukan saat ini? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Kalau kita bicara hubungan antara marketplace dengan penyelenggara jasa logistik itu sangat erat sekali gitu ya. Karena kalau kita bicara penjualan online atau pembelian online, maka bukan pembelinya yang datang, tapi barangnya yang datang, kan gitu ya. Jadi salah satu kunci sukses sebuah marketplace atau seorang penjual online itu akan mendapatkan repeat order apabila mereka memilih partner logistik yang tepat. Nah, untuk ini diperlukan partner logistik yang sangat responsif, kemudian accountable, dan bisa menjawab kebutuhan pasar. Nah, ini yang menjadi PR besar, tidak hanya untuk Pos Indonesia, tapi untuk semua pemain logistik di Indonesia, bagaimana bisa menjawab tantangan yang ada. Karena Indonesia ini sangat unik, 70% adalah air gitu ya. Dan beda dengan Amerika, beda dengan Cina, yang 90% darat. Yang akibatnya logistik di Indonesia itu menjadi sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan, bagaimana kita sebagai pelaku di bisnis logistik ini bisa memberikan layanan yang cepat dan kompetitif. Karena kalau kita berkaca dengan pemain marketplace lain di luar, bahkan kita belanja $2 aja bisa free shipping. Kan gitu ya. Nah, kalau kita belanjanya 50.000, bisa jadi biaya logistiknya 30.000 kan gitu ya. Dan logistik cost di Indonesia ini adalah salah satu yang cukup mahal dibandingkan. Karena memang kita punya bonus demografi. Dan kalau buat saya sebagai pemain logistik, tantangan ini adalah opportunity.
Karena ini yang harus diselesaikan dan siapapun yang bisa menyelesaikan pasti akan survive di market. Oke. Pengguna marketplace punya kebutuhan layanan logistik yang cepat dan juga kompetitif ya, Mas Doni. Nah, saya sekarang ke Pak Wahyudi sebagai pengamat lah, akademisi, mengetahui perilaku masyarakat Indonesia atas kebutuhan layanan logistik sekarang yang kayaknya nih zaman pandemi semua apa-apa dikirim, Pak. Sayur aja dikirim lewat logistik ya kan? Karena orang udah nggak mau keluar rumah dalam beberapa waktu belakangan. Nah, perilaku pengguna e-commerce, perilaku masyarakat Indonesia atas kebutuhan logistik ini, apakah benar mereka hanya butuh kecepatan? Apa sebetulnya yang mereka inginkan dari pihak penyelenggara jasa logistik? Ya, terima kasih. Sekali lagi bahwa di era e-commerce, itu kalau orang beli, bukan orang itu datang, tapi barang itu yang datang. Itu prinsip pokoknya. Nah, yang kedua, ada satu rasionalitas, yaitu tentang logika harga. Jadi kalau kita beli misalnya harga 100.000, tidak mungkin ongkos kirimnya itu 30.000, itu terlalu besar. Nah, oleh karena itu di dalam logika e-commerce itu ada dua hal. Di samping cepat, juga tadi dikatakan Mas Doni itu kompetitif atau bahasa gampangnya murah. Nah, inilah yang membuat persaingan itu ada di situ. Oleh karena itu, tepat kalau hari ini kita membahas tentang era digital. Karena digitalisasi itu merupakan suatu kata kunci untuk meraih efisiensi yang pada akhirnya membuat biayanya itu menjadi rendah. Nah, oleh karena itu, kalau saya amati PT Pos tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Charles, itu sudah masuk ke digitalisasi di produk-produk itu. Nah, memang PT Pos itu perlu menyesuaikan dari bisnisnya yang semula ada, yaitu bisnis paket pos atau parcel, berpindah ke e-commerce yang memang sedikit berbeda. Ya, persaingan itu menjadi berat karena dua hal. Yang pertama, era itu datangnya begitu cepat ketika PT Pos sedang bersiap-siap. Yang kedua, pemain baru itu begitu agresif dan dia itu lahir didesain memang khusus untuk melakukan pelayanan e-commerce. Nah, itu di situ letak menariknya. Saya yakin itulah. Oke. Kalau kita berbicara soal efisiensi nih, tadi diinginkan, dikatakan para pelanggan atau pengguna marketplace, e-commerce di era digital ini yang membutuhkan layanan logistik khususnya. Mereka butuh harga yang cepat, harga yang murah, tapi butuh kecepatan juga dan butuh keamanan juga. Nah, kalau kita lihat kan, PT Pos ini jaringannya banyak banget ya Pak Charles. Ada 11 regional, 58.700 titik layanan. Ada 100% di kota kabupaten Indonesia. Apakah ini kemudian bisa jadi faktor efisiensi itu bisa dilakukan kepada pelanggan untuk menggunakan jasa dari PT Pos Indonesia? Oke, Pak Charles tampaknya ada gangguan komunikasi dengan kami. Tidak bisa merespon saya, atau saya tidak bisa mendengar Pak Charles. Oke, saya ke Mas Doni sekarang. Mas Doni, kalau ngelihat jaringan PT Pos yang begitu banyak, dan ngelihat biaya, kalau tadi Mas Doni juga sempat kita ngobrol-ngobrol sebelum acara ini, katanya Sumatera, Jawa, Bali itu mendistribusikan logistik atau mendistribusikan barang itu 70% keluar Indonesia. Nah, kalau ngelihat jaringan PT Pos yang banyak banget ini, harganya bisa bersaing nggak sih Mas dengan jasa-jasa kurir swasta lainnya di Indonesia? Ya, kalau menurut saya sih harusnya bisa. Karena kan kalau kita bicara salah satu challenge logistik di Indonesia itu kan network ya. Karena Indonesia itu sangat maritim. Dan satu-satunya perusahaan yang punya network terluas di Indonesia itu cuma Pos Indonesia. Karena perusahaan kurir yang lain itu menggunakan agency model atau franchise gitu. Nah, harusnya fixed cost dan variable cost-nya Pos Indonesia ini sudah bisa menjawab, dan aset yang dimiliki Pos itu kan sebenarnya sudah break even point sudah sekian tahun yang lalu dengan umur Pos yang udah 274 itu kan sebenarnya nilai asetnya itu boleh dibilang sudah nol gitu ya. Harus bisa menjawab. Nah, ini yang mungkin mesti dilihat di internal Pos, apakah memang ada biaya-biaya yang cukup tinggi
Dan menurut saya yang paling penting apabila POS ingin melakukan transformasi adalah bagaimana komitmen dan mentalitas para employee atau stakeholder yang ada di dalam. Karena untuk melakukan transformasi itu butuh komitmen yang kuat. Dan itu harus mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Oke, nah industri logistik di Indonesia ini nyatanya disebut mahal, disebut yang paling mahal karena mencapai 24% dari PDB. Pak Wahyudi gimana melihat persoalan ini? Ya, sebelum ke situ saya ingin tadi membantu Pak Charles, data-data saya itu ada. Silakan. Saya ingatkan bahwa jaringan PT POS itu tidak hanya jaringan nasional, tapi juga jaringan global, udah otomatis. POS itu punya organisasi namanya Universal Postal Union. Itu organisasi itu sudah berdiri lebih dari 200 tahun, lebih tua daripada UN, PBB. Itu ya. Nah, di dalam UPU itu, Universal Postal Union itu ada satu prinsip yang namanya Single Postal Territory. Artinya begini, dunia ini bagi pos itu merupakan satu wilayah. Dia tidak boleh dibatasi negara, bahkan ketika perang pun hubungan pos harus tetap bisa berjalan. Nah itu ya. Jadi asetnya luar biasa gitu. Dan aset luar biasa ini menimbulkan jaringan yang luar biasa. Di satu sisi ini modal utama untuk bisnis logistik. Tapi di sisi lain ini juga beban kan, karena titik-titik jaringan, apalagi gedung-gedung kantor pos yang ada di pelosok-pelosok, secara ekonomis itu kan tidak layak gitu. Oleh karena itu, pos perlu untuk membuat setiap titik aset yang tersebar itu produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kenapa biaya logistik itu cukup tinggi. Saya kira faktornya banyak sekali. Sekarang ini mungkin di bawah 24%, sekitar 22-23%. Mestinya masih tinggi, mestinya di bawah 20%. Nah, padahal beberapa hal global, artinya sudah punya wilayah yang cakupannya luas. Apakah tidak menjadi faktor untuk meminimalisir angka tersebut? Ya, beberapa faktor yang menyebabkan logistik, bukan di PT POS ya, logistik secara keseluruhan di Indonesia itu masih sangat tinggi. Itu yang pertama ya, dwelling time. Pak Jokowi kan selalu bilang tuh dwelling time-nya kelamaan. Kita itu dwelling time-nya ukurannya minggu, mestinya hari, kalau perlu jam gitu. Nah, dwelling time itu menyangkut dengan birokrasi yang panjang, meja yang banyak, yang ruwet gitu. Ini menimbulkan biaya. Di samping lama kan juga menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Itu yang pertama, dwelling time. Yang kedua, biaya transportasi masih mahal loh di Indonesia itu. Karena apa? Karena tadi melewati lautan yang luas. Yang kedua, di jalanan itu juga ada biaya-biaya yang mestinya tidak ada gitu. Yang ketiga, infrastruktur logistik itu di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan ya, infrastrukturnya. Kita mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan zaman dulu itu PT POS sampai punya 3 buah kapal, punya perahu, punya kuda, itu multimoda yang tiada ada saingannya gitu. Yang keempat, regulasi. Regulasi logistik itu hanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS. Jadi logistik itu bagian dari industri pos dan pengaturan itu hanya ada di situ, nggak ada undang-undang lain yang mengatur logistik, gitu ya. Nah, yang kelima adalah SDM. Jadi kita pernah rapat zaman dulu waktu pemerintahan SBY, Pak Muhammad Nuh, Mendiknas, dengan Pak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian waktu itu sempat terpikir untuk bagaimana ya kita menciptakan SDM logistik. Oleh karena itu, pada tahun 2014-2015 itu didirikanlah Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Nah, setelah itu berdiri, pengelolaannya diserahkan kepada PT POS, oleh PT POS diserahkan kepada yayasan, dan sekarang eksis. Sekarang berarti sudah sekitar 5 tahun berdiri,
5-6 tahun berdiri sudah menghasilkan sarjana logistik itu 130-an. Nah, kita akan bergerak mulai ke sana deh. Saya berharap PT POS bisa menjadi garda terdepan untuk menurunkan biaya logistik yang cukup tinggi ini. Oke. Ya. Pak Charles nampaknya sudah bergabung kembali bersama kami. Pak Charles bisa mendengar suara saya? Bisa. Kan bagus, Pak. Ini dikatakan oleh Pak Wahyudi, katanya tuh kenapa di Indonesia biaya logistiknya itu cukup tinggi. Industri logistik ini PDB-nya mencapai 24%. Katanya sekarang sudah turun, tapi tetap angkanya tinggi sekali. Ada faktor panjangnya birokrasi, kemudian regulasi logistik juga disebutkan. Apakah ini yang menjadikan PT POS Indonesia nampaknya belum menjadi pemain besar dalam layanan logistik di Indonesia? Baik, Mbak Puspa. Sebenarnya kaitannya tidak secara langsung ya, kalau saya boleh mempunyai pandangan. Jadi gini, dalam industri logistik kan yang berperan nggak cuma satu, tidak cuma operatornya saja. Di sana ada operator transportasi. Kalau transportasinya mahal ya semuanya ikut mahal. Untuk transportasi kan ada bahan bakar, gitu ya. Kemudian juga ada urusan administrasi. Jadi sangat kompleks dan holistik sebenarnya konsepnya dari logistik ini. Nah, terkait dengan PT POS hanya satu bagian dari keseluruhan konsep logistik. Siapa itu? Ya, kita memainkan peran itu dari mulai last mile, the first mile sampai last mile dengan menggunakan banyak kerjasama dengan banyak bagian di dalam industri dari supply chain dari logistik. Nah, ini yang membuat biaya itu tinggi sebenarnya. Nah, keberadaan PT POS ini seharusnya bisa membantu, paling tidak dari sisi keberadaan lokasi-lokasi kami yang di jaringan yang luas. Ya. Kemudian kedua, tentunya knowledge mengenai logistik itu sendiri yang kita miliki. Tetapi pergerakan pasar sekarang yang demikian cepat membuat knowledge ini harus berganti kepada knowledge yang lebih digital, yang lebih cepat, lebih tepat waktu gitu. Jadi ada waktu yang mengubah gitu. Ada teknologi yang mengubah. Jadi ada turbulensi dari luar yang mengubah itu. Jadi ini yang harus dirubah. Yang disampaikan Pak Doni tadi atau Pak Wahyudi tadi, kita memang awal desainnya adalah untuk postal, bukan untuk keperluan yang kuat. Nah, ini tantangan kita. Tantangan POS di sana supaya bisa memiliki peran yang lebih memberikan kontribusi yang lebih kuat gitu. Nah, makanya kami juga berubah. Kami mengeluarkan produk-produk juga seperti misalnya kami keluarkan produk Q9 setahun lalu. Bagaimana produk itu bisa dikirim dalam satu kota 9 jam. Dan itu disebut dengan sangat bagus. Masyarakat juga menyambut dengan bagus. Nah, dengan sukses story itu kami mengeluarkan sekarang produk baru nih yang akan kami launching di tanggal 9 nanti di September, yang namanya Q9 Plus. Ya, Q9 Plus ini kalau saya bisa share ya, bisa di-share nggak di sini ya? Silakan. Boleh izin share ya? Boleh. Silakan Pak Charles. Tapi memang kayaknya orang ini harus, mindset orang terhadap logistik juga harus berubah ya di era digital ini, karena ternyata kalau disebutkan tadi logistik ini sangat kompleks. Nggak cuma soal transportasi, nggak cuma soal biaya bahan bakar, sumber daya manusianya yang bekerja di dalam situ, tapi juga bagaimana environment sosial media, environment digital ini bisa mendukung keberadaan logistik dan penggunaan layanan logistik di Indonesia ini. Sudah bisa di-share, Pak Charles? Coba kita lihat ya, sebentar. Sudah terlihatkah, Mbak Puspa? Ini dia, inovasi POS di masa pandemi. Silakan, Pak Charles. Jadi, nah, namanya Q9 Plus, gitu ya. Ini semua udah berbasis digital, Mbak Puspa dan Pak Mirsa yang ikut join hari ini. Jadi Q9 waktu kita launching tahun lalu itu belum full digital, tapi yang sekarang ini sudah full digital. Bahkan Q9 ini modelnya sudah on demand, udah seperti yang sekarang. Jadi orang bisa pesan, lalu kita jemput, lalu kita antar, gitu. Jadi cukup di rumah. Kalau barangnya nggak perlu datang ke kantor pos juga, nggak perlu, orang tetap di rumah dan dikirim. Ini benar-benar on demand
sama seperti layanan online transportasi sekarang gitu. Jadi namanya Q9 Plus. Kita berubah kenapa plus? Karena plusnya banyak nih. Jadi dia sekarang itu bisa kirim dalam kota. Jadi ada 7 kota besar yang akan segera kita launching di September ini. Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Malang. Ini tahap awal. Nanti kita akan ke seluruh kota yang lain ya. Nah, dia kirimannya on demand, 10 kg per order. Jangkauannya sampai 30 km. Tarif mulai 10.000 untuk 3 km pertama. Dan ada tarif untuk kilometer tertentu berikutnya tergantung area. Target waktu penyerahannya maksimum 3 jam. Jadi ini semua dengan teknologi yang ada, kami akan udah bertransformasi nih sekarang ke sini. Tinggal tugas kami adalah memberitahu kepada masyarakat dan menjamin kualitasnya seperti yang kami janjikan. Nah, ini udah digital semua, Mbak Puspa. Jadi mau tidak mau, PT Pos harus berubah. Dengan anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang yang menggunakan layanan logistik kan mereka gadget minded ya Pak Charles. Nah, Q9 Plus ini ada aplikasinya nggak? Ketika orang ingin mengetahui sampai di manakah barang dia, apakah itu sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia? Nah, lanjutannya itu gitu kan. Mbak Puspa ini seperti ini ya, cenayang ya, langsung tahu akan lari ke sana gitu ya. Jadi lanjutannya justru gitu. Jadi kita belum ngomong udah tahu gitu kan. Sangat mencintai PT Bertanya Mbak Puspa nih. Ya, Terima kasih Mbak Puspa ya. Kalau ngirim barang kan harus tahu nih, wah udah di mana nih, saya takut tiba-tiba hilang di jalan, ada apa-apa nih bapaknya. Nah, Q9 ini bisa diperoleh gimana? Kan itu pertanyaan berikutnya kan. Nah, kita udah punya platform yang namanya Kiposin aja, bisa di-download di Android. Sekarang masih di Android ya, kita akan segera luncurkan juga yang base-nya teman yang satu lagi gitu kan ya. Nah, namanya Kiposin aja. Masuklah ke Kiposin aja, download. Di-download itu, nanti semuanya akan bisa terlihat di sana. Jadi produk-produk kita juga akan muncul di sana sebagai fiturnya kita. Dan ini mudah sekali pemakaiannya. Begitu download, nanti tinggal memasukkan kalau kita butuh kiriman, lalu dia akan mudah digunakan gitu. Jadi apa aja fiturnya coba ya kita lihat satu ya. Dia bisa menyediakan pick up service. Jadi begitu kita mendaftar, kita tahu, ini semua udah digital base nih Mbak, bukan lagi PT Pos yang lama nih. Ini platform dan kita udah coba kemarin itu dalam seminggu aja penggunanya itu sudah sampai puluhan ribu tuh. Nah, kita coba transaksinya kan. Ini sudah menjadi pilihan sekarang bagi pebisol nih penggunaan Kipos aja. Jadi buat sosial media, sosial commerce sudah menjadi. Dia ada pick up service, cukup masuk. Ada online booking, jadi resinya udah dibuat di situ, nggak perlu lagi ketik-ketik ke kantor pos. Dan ini yang ditanya tadi Mbak Puspa, track and trace-nya ada, udah lengkap. Bahkan kita nyempatin dengan on delivery. Jadi sekarang ini udah enak, karena apa? Ya bayar di tempat aja, jangan bayar dulu di depan nggak apa-apa, karena Pak pakai Kiposin. Multi payment juga gitu. Lewat bank bisa, kita juga punya PGN, punya cash, jadi lengkap sudah sebenarnya kalau saya bilang begitu dengan Kiposin aja ini. Jadi ini adalah sudah bentuk digital dari PT Pos. PT Pos bisa digital, ini kita lakukan digital dan ini saat ini seperti cash on delivery kita juga transaksinya naik dengan meningkat luar biasa dalam 2 minggu kita trial. Ini baru trial loh Bu, Mbak. Nanti kita belum launching-nya. Jadi artinya kecintaan masyarakat kepada pos, pengalaman pos itu masih tinggi. Tinggal bagaimana kami menjawab dan kami udah jawab nih sekarang nih. Dengan adanya Kiposin aja bisa mengakses tadi produk Q9 tadi gitu ya. Dan itu nggak cuma terbatas kepada produk Q9. Di sana juga ada produk Kikom kita yang nyampe 2 hari. Kikom itu komitmennya 2 hari, Mbak. Jadi lebih dari itu kita nggak akan ke sana. Lalu ada pelayanan yang sudah lama dikenal masyarakat, kilat khusus. Ya kan udah lama tuh dikenal masyarakat. Itu sampai ke seluruh Indonesia. Hanya kami mungkin yang mencapai jangkauan seluas Indonesia ini, seluas Nusantara ini gitu kan. Jadi ini yang kita lakukan. Di antara pengiriman logistik dan juga pengiriman uang di masa pandemi ini, mana yang mendominasi? Jadi kalau dari data pos dua-duanya sama-sama tumbuh ya, ada penumbuhan, tapi logistik lebih mendominasi saat ini karena memang ada pola yang berubah dari masyarakat, dari cara
behavior-nya mereka, dari yang cara berbelanja, yang dulu beli sayur itu datang ke pasar, sekarang minta diantar. Itu pasti berubah. Pak Dwi pasti lebih tahu tuh berapa banyak yang berubah masyarakat. Yang dulu namanya beli Pampers bisa langsung, sekarang minta dikirim. Yang beli Aqua itu langsung sekarang dikirimnya. Jadi kira-kira memang arahnya kalau logistiknya lebih kuat ya tumbuhnya saat ini. Gitu Mbak Puspa. Oke, saya ke Mas Doni mungkin sekarang. Tadi kita ngomongin aplikasi, ngomongin medium digital yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Seberapa penting sih Mas Doni aplikasi, kemudian website, bisa mendukung user experience pada perusahaan logistik yang kemudian mungkin bisa meningkatkan loyalitas konsumen untuk penggunaan perusahaan logistik tersebut? Nah, kalau kita bicara di era yang sekarang, itu sangat krusial dan sangat penting sekali Mbak Puspa. Karena kalau kita bicara di era e-commerce, penggunanya kebanyakan para millennials gitu ya. Millennials ini sangat tech savvy, sangat gadget minded, sehingga apabila aplikasi itu tidak ada di handphone mereka, maka mereka nggak akan convenience untuk menggunakan. Dan mereka itu sekarang yang lebih sehat jempolnya daripada badannya gitu kan ya. Karena terlalu sering belanja, selain ketik-ketik gitu kan ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh seluruh penyelenggara jasa logistik apabila mereka ingin dicintai dan digunakan oleh para millennials dan user e-commerce di Indonesia. Oke, nah kalau kita ngomongin soal e-commerce nih, saya ke Pak Charles kembali. Kalau saya juga tukang belanja nih ya, mohon maaf, namanya juga perempuan. Saya kadang-kadang belanja, tapi entah kenapa saya tidak menemukan ada Pos Indonesia dalam jasa pengiriman mereka. Padahal kalau misalnya mungkin saya pakai Pos Indonesia, mungkin jauh lebih murah dari para kompetitornya ini gitu. Kenapa tidak ada? Apakah tidak ada niatan untuk menggandeng e-commerce besar di Indonesia atau seperti apa rencananya, Pak Charles? Sebetulnya ada, mungkin posisinya bukan di atas gitu ya. Ini yang mesti di kami. Kalau kirim lewat marketplace itu ada, jadi ada. Cuman memang posisinya belum pada posisi yang baik di dalam waktu kita akses ke dalam. Kami punya kerjasama dengan semuanya. Kami punya kerjasama dengan semuanya. Jadi ada sebenarnya, cuman mungkin karena belum jadi pilihan atau belum juga menjadi top of mind-nya dari masyarakat milenial, karena saya juga lihat ya masyarakat milenial juga berapa banyak sih yang datang ke kantor pos ya. Jadi itu juga menjadi PR kami saat ini, bagaimana supaya pos ini juga dikenal di kalangan milenial. Ini bicara marketing, jadi bicara marketing communication kami gitu ya. Tapi secara digital ini kami sudah kayak Kipos ini aja benar-benar platform digital, dan bahkan ini bisa kita gunakan sebagai on-demand konsep gitu ya, sama seperti online kendaraan sekarang gitu ya. Jadi udah sangat maju sebenarnya. Ini PR kami, dan diskusi dengan marketplace dan diskusi dengan pemain-pemain pebisol itu kami lakukan terus gitu. Di sosmed kami sangat dominan sekarang, cukup social commerce itu cukup dominan. Tinggal dengan marketplace-nya kami harus diskusi lebih banyak lagi bagaimana supaya kami lebih dapat tempat di hati mereka kan gitu ya. Ini yang menjadi PR kita sekarang, tapi terus kami berjuang terus untuk mendigitalkan. Nah, kami nggak berhenti cuma di sini sebenarnya. Nanti ada hal yang luar biasa juga dari kami. Ini yang berikutnya, ini yang namanya QIX. Kami gunakan Q sebagai code kami, karena Q for quick, Q for quality. Jadi kenapa Q di depannya? Karena itu. Dan ini kan udah bukan paket kilat khusus ya, udah beda. Milenial udah lebih familiar rasanya dengan istilah model begini, bukan lagi paket kilat khusus, bukan lagi paket express, bukan. Tapi Q9 untuk yang same day tadi, lalu Qcom untuk e-commerce, kita menamakan Qcom. Q for quick, Q for quality, kalau orang sekarang Q for current gitu kali ya. Namanya seperti itu. Nah, kita sekarang ini akan meluncurkan yang namanya QIX, International Express. Ini kita keluarkan dalam September ini. Jadi kita bergerak terus nih. Dan ini juga based on digital. Yang luar biasa dari program ini, ya, kita ini nih ciri-cirinya. Singapura kita same day, Hong Kong next day. Jadi ketepatan dan kecepatan itu seperti Pak Doni tadi kita penuhi nih. Same day, next day. Ya, ada kepastian waktu sampai di Cina, Korea, Taiwan, Vietnam. Ini negara-negara yang selama ini menjadi tujuan utama, karena memang kami punya kekuatan di sini.
gitu. Jadi seperti Pak Wahyudi tadi katakan, kami punya kekuatan di tingkat ini. Kami memastikan ini, bahkan sangat memastikan kami menjamin. Begitu di launching nanti, kalau barang itu dikirimnya telat nyampainya, kami kembalikan biayanya, Mbak. Jadi ini Oh, adalah bentuk oke. komitmen Ada kami yang garansi. memang ya garansi. Jadi ini bentuk komitmen kami dengan teknologi yang sekarang kami bisa banyak bicara dengan para partner-partner di luar gitu. Dengan API bisa kan tanpa harus membangun jaringan sendiri toh. Nah, ini yang membuat kita semakin pede lah untuk maju ke dunia e-commerce ini bahwa kita dengan menunjukkan kualitas, menunjukkan servis inovasi yang terus-menerus dengan bisnis model yang terus juga kami ubah, yang lebih mendekati kondisi saat ini, kita akan semakin pede untuk bisa melayani pasar e-commerce di Indonesia dan dunia. Karena memang Oke. kita lari ke sana ya. Itu kira-kira, Mbak. Oke. Punya aset untuk maju di era digital, sudah percaya diri untuk bisa mendominasi layanan logistik di Indonesia, sudah ada tadi layanan aplikasi, ada Q9 Plus, kemudian ada QIX, dan segala macamnya. Pak Wahyudi, melihat yang dilakukan saat ini oleh PT Pos Indonesia dengan aplikasi-aplikasi tersebut yang nampaknya ingin menggait kaum muda untuk menggunakan PT Pos Indonesia, Pak Wahyudi melihat ke depannya ini PT Pos Indonesia, bisnis logistik ini akan seperti apa, Pak? Ya, saya sangat yakin, sangat optimis bahwa PT Pos Indonesia ke depan pasti lebih maju. Ini baru senjata-senjata ringan yang dikeluarkan oleh Pak Charles itu. Di bawah mejanya itu masih banyak konsep-konsep. Iyalah gitu. Yang Ya, belum keluar ya, Pak? yang belum keluar, yang masih PR-nya banyak. Masih banyak, Pak Yudi. Jangan khawatir, banyak kita punya. Tapi prinsipnya gini, yang penting PT Pos itu kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, sekarang ini itu menjadi PR besar, terutama buat Pak Charles, Direktur Komersial, bagaimana itu hadir di hati masyarakat. Yang paling mudah adalah hadir di screen-nya masyarakat. Karena masyarakat kita yang usia belasan, itu zaman dulu kan namanya teenagers. Sekarang ini istilahnya screenagers. Karena mereka itu hidupnya dari screen ke screen gitu. Bagaimana PT Pos hadir di screen-nya, itu di hatinya, karena hatinya ada di screen itu. Nah, ini yang menjadi PR besar. Saya yakin kalau soal produk-produk digital, PT Pos mahir. Karena memang PT Pos lahir itu untuk melayani. Dulu itu kan ada kiriman berita, yaitu surat, kiriman barang, yaitu paket, kemudian kiriman uang, wesel pos. Nah, sekarang ini kan tinggal mengembangkan kiriman paket, berkembang menjadi e-commerce. Yang dulu manual menjadi digital. Nah, yang langkah pertama, saya lihat PT Pos memang beberapa area sudah masuk digitisasi. Beberapa area sudah masuk ke digitalisasi. Bahkan beberapa area itu sudah masuk ke transformasi digital. Itu step-stepnya. PT Pos sudah semua ya. Sekarang tinggal mendeliver itu kepada masyarakat supaya masyarakat tahu, masyarakat paham, masyarakat menggunakan, masyarakat mencintai. Contoh, PT Pos sudah punya yang namanya Posgear Mobile. Tapi masalahnya banyak masyarakat yang belum tahu nih. Taunya OVO, taunya ya gitu ya, yang lain-lainnya ya gitu ya. Nah, Posgear Mobile ini belum hadir di gadget-gadgetnya, di screen-screen-nya kaum milenial itu. Nah, ini yang menurut saya tantangan yang harus dijawab oleh PT Pos supaya eksis di era digital ini. Perlu influencer nggak sih, Pak Wahyudi? Karena kan kalau zaman sekarang kayaknya anak muda gampang banget dapat pengaruh dari role modelnya. Nah, ketika si produk-produk baru, produk digital dari PT Pos Indonesia, Kiposin aja, Q9 Plus, QIX ini tidak tidak hadir di layar role modelnya mereka, ini kayaknya mereka tidak ada trust untuk menggunakan ini. Perlu nggak sih Pak Wahyudi ini? Oh, sangat perlu. Sekarang ini gini loh, saya kan di dunia pendidikan nih. Kalau di dunia, termasuk di Indonesia, pendidik atau guru yang hadir di anak-anak zaman sekarang itu bukan guru, bukan dosen, bukan orang tua, tapi mereka dimuridkan oleh Mbah Google,
Profesor Google, bisa bertanya kemana-mana. Iya. Nah, oleh karena itu kalau PT POS mau hadir di screen-nya, di hatinya kaum ini, dia juga harus menggunakan platformnya di Google. Platform Google. Karena apa? Google itu influencer yang paling utama yang ada di depan. Nah, kalau nggak bisa nyanyi Google, ya numpang Google. Oleh karena itu, promosi-promosi, kemudian aplikasi-aplikasi sudah mulai masuk ke sana. Gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi PR yang sudah dilakukan oleh PT POS, tapi kecepatannya sangat kurang. Karena speed zaman sekarang itu sudah nggak bisa ditawar-tawar sih. Speed itu menjadi sesuatu yang sudah fix. Nggak bisa ditawar lagi lah. Mau tidak mau, suka tidak suka, persaingan itu ada di speed. Yaitu menurut saya sih. Sehingga tugas Atlas memang harus mendeliver itu dengan cepat. Bukan cuma mendeliver saja. Ya. Jadi kalau Tuhannya Google berarti harus bisa manfaatin search engine optimization ya, biar tiba-tiba ada di top of mind, ada di top levelnya ketika kita paket atau logistik gitu ya, dari PT POS Indonesia. Nah, kalau melihat yang sudah dilakukan saat ini, sudah masuk era digital, Pak Charles, perubahan apa yang jadi prioritas saat ini yang akan dilakukan PT POS Indonesia? Karena tadi layanannya banyak sekali, tapi prioritasnya apa nih? Jadi kalau ditanya prioritas kita saat ini tentunya sebagai penyedia jasa ya pelanggan ya. Jadi kami memang terus mencoba memenuhi kebutuhan pelanggan, dan saat ini memang pelanggan utama adalah kaum milenial, orang yang biasa bermain dengan gadget. Ini yang harus kita penuhi, makanya arah kita sekarang ini adalah memenuhi itu. Nah, dari sisi service, layanan juga kita improve ya. Ini yang kita lakukan, sehingga pengantar kita akan lebih lincah, lebih cepat, lebih tepat waktu, dan tentunya secara harga akan tetap kompetitif. Sama seperti QX yang saya sampaikan tadi, maaf, harganya sangat kompetitif dibanding yang ada sekarang, termasuk Q9. 3 jam nyampe gitu ya. Ini juga suatu yang terobosan yang berbeda dari yang ada sekarang. Jadi tugas kami sekarang yang utama adalah pelanggan dan memenuhi apa yang kami janjikan gitu dari semuanya. Itu kira-kira Mbak Puspa. Oke, pelanggannya sekarang prioritasnya adalah anak muda, milenial. Mereka ini adalah kaum-kaum yang gampang banget ngasih komentar untuk produk, untuk layanan yang mereka gunakan begitu. Mas Doni, kalau melihat milenial di sosial media dengan cara mereka memberikan komentar, kita juga lihat beberapa mungkin ada segelintir isu negatif, isu yang tidak bisa tidak baik lah untuk PT POS Indonesia. Mungkin ini harus seperti apa PT POS Indonesia menanganinya? Harus responnya tuh kayak gimana sih dengan isu-isu seperti ini? Oke, kalau kita bicara millennials dengan yang maha benarnya itu ya, dengan segala komen-komennya. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh PT POS, satu, responnya harus cepat. Karena pelanggan di Indonesia itu terkenal pemaaf sebenarnya. Nah, hanya yang dibutuhkan adalah seberapa cepat PT POS bisa melakukan respon terhadap semua masukan atau klaim yang masuk ke dalam call center-nya dan memberikan setransparan mungkin jawaban yang sejujur-jujurnya. Karena di era teknologi yang sekarang itu sangat mudah sekali membandingkan servis yang satu dengan yang lain. Mudah sekali membandingkan respon yang satu dengan respon yang lain. Nah, mentalitas inilah yang harus dirubah dan harus segera dieksekusi. Karena apapun rencana yang akan dilakukan, apabila eksekusinya tidak bagus, maka impact-nya juga akan terlalu terlihat. Dan menurut saya, milenial di Indonesia itu memang suka coba-coba. Dia akan coba A, coba B, coba C gitu ya. Tapi at the end of the day, pasti nanti yang siapa mempunyai kualitas servis yang paling bagus, respon yang paling bagus, dan harga yang paling kompetitif, itulah yang ujung-ujungnya akan digunakan dan akan memenangkan pertarungan pasar. Oke, ini kita kan tadi juga sempat melempar polling. Saya baca ada satu ini yang cukup menyentil dari @firdariha, katanya jam buka diperpanjang tolong, sprinternya diperbanyak,
biar pengirimannya juga lebih cepat. Kemudian terima kerja sama promo subsidi ongkir. Nah, merespon isu-isu semacam ini yang berseliweran di media sosial mengenai PT Pos Indonesia, Pak Charles. Responnya PT Pos ini seperti apa? Kami udah jawab. Jadi kami tuh udah ada yang buka sampai jam 10, jam 11 malam. Jadi ini udah kami jawab. Jadi even di masa pandemik ini yang daerahnya masuk KCKI hijau itu kita udah buka sampai jam 10 malam. Tapi memang tadi seperti Pak Wahyudi bilang, kami ini belum ada di screen-nya para milenial. Kenapa? Para milenial ini kan lahir di era mungkin udah nggak kenal PT Pos. Gitu. Zaman saya PT Pos itu masih saya harapkan ada wesel gitu ya. Tapi kalau zaman milenial sekarang mungkin nggak ini. Ini menjadi PR. Kami buka di banyak titik itu sampai jam 10 malam, tapi memang ini masih perlu kami promosikan gitu ya. Kemudian juga para pengantar kami juga kami perbanyak terus. Bahkan sekarang dengan model on demand itu udah seperti layanan online transportasi ya, itu kita perbanyak juga. Tapi memang PR kami adalah bagaimana kami hadir di screen-nya, di hatinya milenial melalui screen-nya dulu. Gitu ya. Ini yang menjadi PR kami. Jadi Pak Wahyudi tadi sudah memberikan poin yang tepat, dan memang kami lakukan terus, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengatakan, PT Pos itu bisa loh, PT Pos ada loh, gitu kan ya, kita bisa antar ini. Nah itu semua akan kami terus dorong untuk lebih dikenal di masyarakat milenial gitu. Jadi PR kami memang begitu, karena even misalnya saya punya anak tuh belum tentu pernah ke kantor pos gitu ya, belum merasakan bagaimana layanan kantor pos atau PT Pos gitu. Nah ini yang harus kami dorong terus gitu. Ini PR kami yang utama saat ini. Jadi PR di sisi digitalisasinya, IT capability-nya kami sudah mulai selesaikan kan. Nah tinggal sekarang bagaimana PR kami di hatinya, di screen masyarakat, dan tentunya memenuhi janji layanan. Ini yang menjadi PR kedua yang mesti kami jaga supaya PT Pos ini kembali menjadi pilihan masyarakat di dalam mengantar paketnya gitu. Kira-kira gitu Mbak Puspa. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kita dengar di rumah biasanya ada paket, nanti kapan-kapan dalam waktu dekat harusnya Pak Pos datang gitu ya. Karena datang dengan barang gitu. yang kita beli di e-commerce. Kalau dulu kan kering surat gitu ya, sampai ada lagu tuh dari yang terkenal tuh ya, Pak Pos membawa berita gitu ya. Iya kan? Nah, ke depan ini Pak Pos membawa paket gitu. Itu mungkin Pak Pos bawa paket sekarang, itu yang kami tunggu-tunggu ya. Saya tanya, Pak Puspa pernah ke kantor pos nggak, Pak Puspa? Saya ke kantor pos terakhir karena mau kirim paspor saya dari imigrasi. Nah, itu kan nantinya PR buat saya banyak. Jadi kerjasamanya waktu itu PT Pos Indonesia aja, Pak. Nah, ini yang mungkin bisa saya tanyakan juga nih ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi kalau ngelihat dari imigrasi kan pemerintahan, kemudian PT Pos Indonesia pemerintahan. Ini ada kerjasama nih di kantor imigrasi dan juga PT Pos Indonesia. Tapi ketika kita keluar ke digital, kita tidak menemukan PT Pos Indonesia di layanan pengirimannya. Apakah memang karena sama-sama pemerintah, kemudian yang swasta ditutup, dan juga ketika masuk ke online, yang pemerintahan dihindarkan, jadi yang swasta ini masuk gitu? Ya, itu tadi yang Mas Doni sampaikan, bahwa kecepatan itu sangat penting, respons. Ya. Nah, PT Pos memang sebagai perusahaan yang besar, yang bukan cuma terbesar, tapi juga tersebar, itu memiliki kelemahan dalam respons. Tentunya kalah dengan kecil-kecil kalau soal respons. Oleh karena itu, merespons dari kebutuhan masyarakat yang kurang terlayani oleh PT Pos, akhirnya diambil oleh swasta. Itu. Nah, sekarang ini harus mengembalikan lagi. Jadi istilah saya, apa sih yang harus dilakukan oleh PT Pos? Sekali lagi, mengembalikan PT Pos ke hati masyarakat. Hatinya kaum milenial ada di screen. Nah, itu juga harus hadir di screen itu. Nah, itu sekaligus bagaimana PT Pos menjawab isu-isu yang negatif gitu ya. Memang kalau kita lihat di sosial media Indonesia, itu ada data-data survei yang mengatakan bahwa sosial media Indonesia itu termasuk yang paling ramai. Ya, Twitternya kicauannya itu yang paling riuh. Nah, tapi di satu sisi juga ada survei bahwa
tingkat baca masyarakat itu rendah. Bayangkan, tingkat bacanya rendah, tapi paling ramai medsosnya. Berarti kualitasnya seperti apa? Nah itu kan. Tapi begini, apapun isu, sekalipun itu negatif, kritikan-kritikan yang pedas, menurut saya itu harus mendapat apresiasi yang sama dengan orang yang memberikan pujian. Karena apa? Karena kritik itu akan membuat kita terbangun. Kritik itu membuat kita maju. Kritik itu membuat kita menjadi lebih baik. Nah, makanya tadi ada dua hal. Yang pertama, kita membangun persepsi melalui influencer, melalui media sosial yang ada secara gencar. Yang kedua, membuktikan melalui transformasi bisnis yang sekarang ini sedang dilakukan oleh PT POS. Sudah dilakukan, tapi speed-nya yang menurut saya masih kurang. Nah, transformasi ini kenapa tidak mudah? Karena menyangkut tiga hal. Yang pertama, transformasi itu harus bersifat strategis. Yang kedua, transformasi itu harus menyeluruh. Yang ketiga, yang paling penting, transformasi itu harus mendasar, fundamental. Nah, ini menjadi PR besar PT POS supaya kembali hadir memiliki peran strategis bagi kemajuan bangsa Indonesia. Modal dasar 274 tahun berkiprah bagi Nusantara, saya yakin ke depan masih 274 tahun lagi yang bisa dilakukan bagi bangsa ini. Ya, betul enggak Pak Charles? Ya, betul banget. Betul. PR besarnya ini berarti kan saat ini di era digital ini adalah menggait hati milenial. Apakah kemudian strategi ini sudah cukup baik? Saya ke Mas Doni sekarang. Mas Doni dari tadi saya belum tanya, tetap aja senyum-senyum ya, adem gitu lihatnya ya. Nah, apakah strategi ini sudah cukup baik Mas Doni untuk bisa menggait milenial? Apakah optimistis PR ini bisa berhasil dalam waktu dekat, 1 atau 2 tahun mendatang? Ya, saya rasa bisa saja dilakukan. Yang paling penting juga POS juga harus bisa merubah image dari perusahaan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah POS harus stylenya juga mesti berubah milenial gitu. Jangan berhubungan dengan milenial gitu ya, tapi yang maju ini gitu, opanial gitu kan. Jadi gitu. Jadi ini yang mesti dirubah juga. Yang ketiga milenial ya. Oke. Jadi yang ketiga juga bagaimana bisa mengerti apa sih yang dimau oleh para millennials gitu. Karena ujung-ujungnya adalah the next consumer itu bukan yang tua-tua, tapi memang yang para millennials gitu. Karena kalau POS ingin bertransformasi, memang klien-kliennya harus dari kaum millennials dan itu yang harus segera dilakukan. Sayang gitu apabila yang ada di front line itu nggak cocok dengan para milenial yang bahasanya juga nggak matching. Nah ini yang nggak akan milenial juga nggak akan nyaman gitu kalau ngobrolnya gitu kan. Takutnya nanti kualat. Komunikasinya harus disamakan ya. Iya betul. Takutnya kualat nanti Mbak gitu. Oke, kita sekarang akan bacakan beberapa opini dari pembaca dan penonton CNN Indonesia. Ini kita sempat lempar beberapa waktu lalu. Kita buka. Sudah ada gambarnya? Oke. Pertanyaan dari kami adalah saat memilih jasa layanan kurir, faktor apa yang paling krusial untuk Anda? Ada 36,2% jawabannya kecepatan pengiriman. Kalau kecepatan kan tergantung kita bayarnya berapa ya. Kalau zaman sekarang, kalau bayarnya mahal mungkin lebih cepat gitu. Nah mungkin nanti itu bisa disampaikan. Kita nggak tahu nih di depan bisnis ini akan seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah proteksi barang. Selanjutnya adalah biaya yang terjangkau dan menjangkau pelosok daerah. Ada di 11,7%. Ini kita lihat. Nah, Pak Charles, kalau melihat ini kecepatan pengiriman sejauh ini di masa pandemi, apakah sudah menjamin kecepatan yang dilakukan oleh PT POS Indonesia ini bisa berkompetisi dengan jasa logistik swasta lainnya? Baik, Mbak. Saya jawab pasti singkat bisa ya. Jadi kenapa bisa? Karena kami juga mengubah pola operasi kita. Ini adalah bagian dari digitalisasi yang ada sekarang gitu ya. Apalagi dengan moda transportasi saat ini ya.
Dalam kondisi milenial, memang yang dalam kondisi pandemik, maksud saya yang terganggu memang kan antara yang menggunakan moda transportasi pesawat ya dan kapal laut gitu. Tapi kalau darat kan tidak gitu. Jadi sedangkan kiriman yang sifatnya laut dan udara itu kan mungkin sekitar 30% dari yang ada gitu. Jadi memang kami tetap menjamin kiriman-kiriman itu, tetapi kita juga mencari moda bagaimana cara barang itu bisa sampai. Gitu. Misalnya ke Palembang sekarang itu nggak perlu pakai pesawat. Dengan adanya transportasi yang ada, kami udah bisa. Jadi kami tetap memenuhi dan itu bisa kita bersaing. Tinggal PR-nya adalah bagaimana sekarang itu kami bisa masuk ke dalam hatinya para milenial yang menjadi pasar utama. Dan dua tadi masukan Pak Doni juga sangat valid, ya bahwa itu memang harus berubah, gayanya harus berubah, cara berpikirnya harus berubah sehingga bisa masuk. Dan orang mau menggunakan pos supaya pos apa sih? Gitu. Kadang-kadang juga tanya, pos masih ada, masih udah 274 tahun kok dan masih terus eksis kan sampai hari ini kan gitu ya. Dan kami terus berbenah. Bahkan tadi kan kita bilang waktu saya bicara di Kiposin aja, bahkan pembayaran itu nggak harus lewat orang lain, pakai aja pos Giro Mobile, pembayarannya bisa langsung dari sana gitu. Tetapi bagaimana pos Giro Mobile ini bisa bersaing dengan OVO, bisa bersaing dengan yang lain ya, atau alat bayar yang lain. Nah, ini adalah PR bagaimana kami bisa hadir di hatinya para pelanggan gitu. Jadi ini yang jadi PR utama kami. Tapi kalau bisa kami udah buktikan, kami bisa Q9 kok 9 jam. Kemudian kami keluarkan Q9 Plus 3 jam, bahkan internasional pun kami bisa jamin dengan kembali biaya ongkos kirim. Itu kan untuk menunjukkan keyakinan kami bahwa kami bisa isi pasar ini. Oke, kita buka beberapa opini lagi yang sudah dikurasi nih oleh teman-teman dari cnnindonesia.com. Ada yang pertama dari @rahsetoap. Boleh dibuka? Bisa kita lihat bersama. Ini jadi kalau kata Rahsetoap ini, menurut saya pos ini harus seaktif para penyedia jasa swasta yang ada saat ini. Kita next lagi. Berikutnya ada Firdariha yang tadi saya sudah bacakan juga. Jam buka diperpanjang, sprinter diperbanyak, biar pengiriman juga lebih cepat, kemudian terima kerja sama promo, subsidi ongkir. Ini dia dari Firdariha di akun Twitter. Kita geser lagi, buka opini selanjutnya dari @vanderunyil. Bisa dibuka? Oke, jadi Vander ini mencuitkan katanya kerjasama dengan online marketplace, kemudian harga bersaing, dan pelayanannya prima. Dan selanjutnya kita buka lagi dari @comilminki. Juga ikut berkomentar di sini, katanya pengantaran dengan durasi yang relatif cepat, kemudian tracking yang jelas. Udah, itu aja dulu Pak Bos, katanya gitu. Oke, berikutnya. Anak-anak siap. Siap ya. Karena netizen adalah raja Pak sekarang. Ya, oke. Berikutnya adalah dari Kismi Aprilia. Kita buka, ini yang paling penting nih. Saya yakin ini generasi milenial, mungkin generasi ini kali, Z. Tampilannya, cara berkomunikasinya dengan konsumen, mungkin harus similar dengan anak-anak kayak Pak Doni banget itu ya. Pak Doni banget kan. Tampilan cara berkomunikasi gitu, betul. Cara berkomunikasi. Pak Wahyudi kalau melihat behavior anak-anak zaman now, dengan mungkin Pak Wahyudi kenal nih dengan birokrasi, dengan para pemberi atau pengambil keputusan di PT Pos Indonesia. Apakah bisa melakukan komunikasi yang sama dengan anak-anak milenial zaman sekarang? Apakah pesan-pesan yang dibuat oleh PT Pos Indonesia ini bisa sampai ke milenial? Saya rasa apa yang saya perhatikan itu PT Pos Indonesia sudah sangat berusaha untuk ke sana. Tapi maaf nih, tetap belum berhasil. Karena apa? Karena begini. Itu ya. Iya, karena begini. Menggunakan generasi opa lineal. Iya, opa lineal dipaksakan untuk pakai bahasa milenial gitu. Mestinya gini, kalau menurut saya, PT Pos harus mulai merekrut dari anak-anak milenial. Itu yang pertama, anak-anak milenial. Kemudian yang kedua, supaya percepatannya ini bisa dirasakan dalam hal komunikasi, PT Pos itu bisa membuat seluruh mahasiswa magang di tempatnya. Ya, ini kan banyak waktu libur gitu ya, bisa dimanfaatkan kok oleh PT Pos gitu. Bagaimana mendesain, mendevelop sesuatu yang memang bahasa dan tampilannya sesuai milenial. Itu hanya bisa dilakukan oleh kaum milenial, bukan
opalinial yang sok milenial gitu loh. Masalahnya itu seperti kita ya. Kita bicara tentang online, seringkali itu kita masih melakukan sesuatu yang offline tapi di online kan gitu. Nah, itu yang menjadi sekali-kali tidak match. Tapi ada satu hal tadi yang ingin saya sampaikan, permintaan tentang speed ya. Tuntutan itu menurut saya sangat kencang sekali. Tadi ada 2 hal yang diminta, misalnya jam buka diperpanjang, kemudian sprinternya diperbanyak. Saya pikir jam buka diperpanjang itu harus 24 jam. Sprinternya diperbanyak itu sampai jumlahnya dalam tanda petik unlimited. Bagaimana caranya ini bisa dicapai? Caranya adalah dengan melakukan sharing ekonomi. Nah, contohnya PT Pos menurut saya tidak perlu lagi kantor pos sekarang. Karena apa? Fungsi kantor pos di dalam bisnis e-commerce itu bisa digantikan Dropbox yang ada di rumah-rumah yang dimiliki oleh masyarakat. Digantikan ke situ aja Dropbox. Sehingga jumlahnya banyak, bukanya pun unlimited time. Karena apa? Karena itu adalah rumah-rumah yang ditinggali. Garasinya bisa menjadi Dropbox misalnya. Yang kedua, untuk menjadi sprinter atau pengantar surat, rekrut aja Gojek, rekrut Ojek, rekrut masyarakat siapapun yang mau. Nah, itu kan sharing ekonomi. Inilah platform yang dilakukan oleh Gojek dan sebagainya, bisnis-bisnis zaman sekarang. Jadi yang tadi saya katakan PT Pos harus melakukan transformasi, itu betul-betul harus mendasar, menyeluruh gitu. Nggak bisa parsial-parsial gitu. Jadi akan kelihatan janggal. Nah, itu oleh karena itu memang sudah saatnya yang pertama digitalisasi, yang kedua sharing ekonomi, yang ketiga ini yang paling penting harus konsisten. Saya yakinnya optimis dan sangat optimis PT Pos itu kualitasnya tinggi. Saya punya pengalaman kirim cepat nyampe, tapi kalau sudah 5 kali tidak konsisten gitu loh. Kadang sehari nyampe, kadang 2 hari, kadang 3 hari. Nah, untuk mencapai 1 hari seperti yang lain bisa. Saya yakin tadi program 3 jam bisa. Yang perlu dijaga Pak Charles, konsistensi. Itu yang saya lihat masih yang harus ada digarisbawahi. kelemahannya. Betul. Ya. Apalagi di era digital yang serba cepat berubah ini. Mas Doni, ada tanggapan dari opini-opini masyarakat tadi mengenai kinerja dari PT Pos Indonesia di mata netizen? Saya rasa feedback-nya sangat valid ya, dan menurut saya itu adalah basic yang sangat yang harus segera dilakukan oleh Pos Indonesia apabila ingin berkembang di era yang sekarang. Dan menurut saya juga sharing ekonomi itu adalah salah satu kunci sukses juga apabila Pos ingin mengoptimalkan operational expense yang dimiliki. Karena dengan volume yang ada sekarang, kemudian dengan pemain yang ada sekarang, sudah tidak ada perusahaan yang sebenarnya ingin mau menang sendiri. Ini eranya kolaborasi. Ini eranya ekonomi silaturahmi gitu ya. Betul. Jadi bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, yang ujung-ujungnya akan mereduce cost yang ada di cost logistik yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau mau menang sendiri, maka itu tidak akan pernah bisa selesai karena Pos butuh waktu. Kemudian ada beberapa pemain swasta yang asli Indonesia juga bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh Pos Indonesia sehingga kolaborasinya bisa bagus. Yang ujung-ujungnya adalah masyarakat dan konsumen di Indonesia yang diuntungkan. Oke, gambarannya di era digital ini kayaknya memang kolaborasi jadi kata kunci besar begitu ya untuk bagaimana setiap orang bisa mendapatkan keuntungannya begitu. Tapi kalau ngomongin soal masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat ke masyarakat, saya akan ajak bapak-bapak semua dan juga pemirsa untuk melihat Vox Pop atau suara warga mengenai PT Pos Indonesia. Kita buka. Kalau ngirim dokumen atau barang-barang untuk saat ini sih aku menggunakan layanan JNE. Saya pakai JNE, JNT sama Si Cepat. Lebih sering pakai Grab sama GoSend ya untuk
yang pengiriman antar dekat. Apalagi sekarang udah ada yang same day kan. Biasanya pakai jasa ekspedisi ya kalau untuk barang. Tapi kalau misalnya dokumen gitu-gitu, biasanya ke kantor pos aja sih. Kalau untuk ekspedisi kirim barang, biasanya tergantung barang yang dikirim sih. Misalnya barang yang dikirim nih emang dibutuhin cepat, kayak dokumen atau makanan, itu biasanya saya lebih suka pakai ekspedisi yang instan, yang biasanya dalam 1 hari itu bisa langsung sampai. Tapi kalau untuk barang-barang yang nggak terlalu dibutuhin cepat, itu biasanya yang ada di e-commerce aja sih. Kayaknya sih sampai saat ini belum pernah ya pakai ekspedisi PT Pos Indonesia, karena emang kalau belanja di e-commerce itu nggak pernah ada pilihan PT Pos Indonesia untuk ekspedisinya. Jadi, pertama karena kantor pos dari sini kan dekat, sama di mana-mana kantor pos kan ada. Terus yang kedua juga murah. Kalau untuk kantor pos sendiri sih aku pernah menggunakan itu, tapi itu 3 atau 4 tahun lalu waktu aku kuliah. Kebetulan waktu itu kantor pos dekat banget sama kosan aku. Pernah sih, tapi cuma beberapa kali aja. Habisnya di option pengiriman di online shop jarang ada Pos Indonesia sih. Pernah, tapi kayaknya dulu banget deh. Mungkin kayak 10 tahunan yang lalu. Kalau dilihat kan PT Pos itu BUMN. Tapi kayak soundingnya kurang aja gitu. Kalau PT Pos tuh juga kita nggak tahu. Kayak orang-orang tuh mikirnya, nyampenya lama deh kayaknya. Sosialisasinya kali ya perlu digenjot lagi begitu, dan mungkin di era digitalisasi saat ini kantor pos juga bisa masuk ke digital, jadi lebih mempermudah masyarakat untuk mengetahui terkait dengan kantor pos itu sendiri. Agak lebih di-sounding aja ya buat ke orang-orang sekarang. Kalau PT Pos tuh emang masih ada, bahkan masih ada, terus masih bisa melayani pengiriman antar wilayah yang kayak cepetnya, terus harganya juga bisa bersaing gitu. Semoga PT Pos pelayanannya makin baik, terus bisa buka kantor cabang di mana-mana ya, biar nggak kalah sama jasa ekspedisi yang lain. Kedepannya kehadirannya di dunia digital diperbaiki, karena sekarang kan udah serba belanja online ya. Nah, kalau di online shop nggak ada atau jarang ditemukan Pos Indonesia, jasa Pos Indonesia, kita tuh jadi susah mau pakai jasanya mereka. PT Pos Indonesia bisa lebih gencarin lagi kerjasama dengan e-commerce, sehingga konsumen tuh tahu kalau PT Pos Indonesia tuh bisa loh kirim barang yang mungkin ada yang instan atau mungkin ada yang besok bisa langsung sampai gitu. Jadi kayak PT Pos Indonesia harus lebih gencarin lagi sih marketingnya supaya orang-orang tuh tahu gitu. Oke, itu dia tadi respon dari warganet mengenai industri logistik di Indonesia dan juga pandangannya terhadap PT Pos Indonesia. Saya ke Pak Charles kembali. Pak Charles melihat respon-respon dari warganet ini, tapi saya setuju tadi ada yang mengatakan bahwa kantor PT Pos lebih dekat. Iya, di wilayah rumah saya ternyata ada kantor pos yang justru lebih dekat dari jasa kurir swasta lainnya, dan mungkin lebih proper kali ya kalau saya bilang, karena kalau yang lain kayak di tempat kecil, sempit gitu, dimanfaatkan untuk jasa kirim atau logistik gitu. Nah, melihat respon-respon masyarakat tadi, kira-kira akan seberapa cepat perubahan ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia untuk bisa lebih menggait para milenial untuk lebih paham dan bisa menggunakan jasa dari Pos Indonesia? Kalau ditanya secepatnya, seharusnya kan udah dari tahun-tahun sebelumnya ya, harusnya kita lakukan gitu. Dan kita ingin secepatnya ya. Jadi dengan melahirkan produk baru ini, baik Q9 Plus, Q Pos In saja, dan QIX, ini juga yang menjadi senjata kami untuk lebih cepat berubah ke arah digital dan perubahan kecepatan terhadap layanan. Dan ini menjadi target kami. Kita terus merubah sistem yang ada, bisnis proses yang ada, supaya lebih dekat lagi kepada kebutuhan pelanggan. Nah, PR yang lain memang dari terima kasih banyak buat masyarakat yang sudah beri masukan tadi mengenai masalah sosialisasi. Ini juga yang menjadi pertanyaan, kan ada satu pertanyaan, berapa lama kantor pos gitu kan. Ini juga menunjukkan bahwa kita kurang populer. Dan ini harus kita dorong lagi, dan ini akan menjadi jawaban sebenarnya produk-produk kita dari segi produk dan segi kecepatan ini menjadi valid ya, karena hampir semuanya minta kecepatan.
dan tentunya adalah ketepatan pemenuhan janji gitu ya. Ini juga menjadi hal yang penting buat kita. Tapi kami optimis kita akan bisa secepatnya menjawab tuntutan itu dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena semangat di PT Pos kami semua tuh memang ingin sekali bisa segera menaikkan kembali atau menjadikan kembali PT Pos itu menjadi pilihan utama di masyarakat dalam pengiriman, melakukan pengiriman baik dokumen maupun barang-barang yang lain. Semangat ini ada di teman-teman kita semua, satu tim di PT Pos, dan semangat ini juga yang membuat kita bisa melahirkan beberapa produk dengan cepat dan juga memperbaiki layanannya. Kayak gitu Mbak Puspa. Pak Charles, dalam waktu dekat, promosi apa yang akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia untuk mensosialisasikan produk-produk digital PT Pos? Ini kan rahasia dapur ya, jadi nanti kita tunggu tanggal mainnya. Kapan itu akan kita luncurkan. Tanggal berapa nih Pak? Nah, kalau tanggal yang menarik lah, tanggal yang menarik yang biasa digunakan orang-orang untuk tanggal-tanggal tertentu gitu ya, hari pernikahan. Sama Harbolnas nasi saya takut nih. Tapi pasti kita akan berikan. Jadi ini memang bagian dari upaya kita untuk lebih dikenal dan bisa dicoba kalangan milenial. Karena artinya apa? Karena saat ini pun secara revenue kami tetap tumbuh dengan konsisten. Artinya kepercayaan itu tetap ada. Tinggal bagaimana kami bisa masuk ke pasar milenial seperti yang bukan ke pasar hanya pasar opalineal seperti Pak Doni bilang tadi, tapi di milenial. Itu jadi tantangan yang luar biasa karena ada juga masukan tadi kan, bagaimana bentuk kita berubah, bagaimana kondisinya berubah gitu kan. Orang belum pernah ke kantor pos gitu ya. Nah, tapi ini menjadi tantangan yang menurut saya menjadi menarik dan kami yakin sekali di PT Pos kita bisa jawab ini dalam waktu yang secepat-cepatnya karena semangatnya ada di sana buat kami untuk melayani Indonesia, melayani semua yang ada. Oke, terakhir saya ke Mas Doni. Semangat apa yang perlu ditanamkan? Tidak hanya untuk para pengambil keputusan di PT Pos Indonesia, tapi juga untuk para pekerja, para kurir di PT Pos Indonesia untuk tetap mengaktifkan kinerja yang sudah dilakukan PT Pos Indonesia di era digital ini. Yang pasti satu komitmennya harus jalan dari atas sampai bawah ya. Dan seluruh stakeholder harus benar-benar punya satu visi dan misi yang sama, satu keinginan yang sama, satu semangat yang sama, dan sama-sama berubah menjadi milenial gitu. Jadi kalau enggak, ya percuma gitu ya. Karena ujung-ujungnya market yang dihadapi adalah market milenial, bukan market kejayaan 30 tahun yang lalu gitu. Marketnya udah berubah. Dan sekali lagi, terbuka untuk banyak ide, banyak kolaborasi, dan banyak bekerja sama dengan banyak pihak. Karena ujung-ujungnya adalah pos ini adalah BUMN yang harusnya bisa bekerja sama dengan private sector, bukan malah berbenturan. Ini yang harusnya bisa dilakukan juga, karena BUMN ini harusnya bisa saling support dengan private sector yang asli Indonesia, dan harus UMKM friendly. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih. Saya sekarang ke Pak Wahyudi sebagai closing statement. PT Pos Indonesia ini selain menjadi jembatan dalam mendistribusikan logistik di Indonesia, bagaimana PT Pos Indonesia harus menjadikan perusahaan ini bisa menumbuhkan perekonomian negara, Pak Wahyudi? Ya, tadi saya mulai dari pendapat masyarakat. Saya melihat ada satu benang merah yang sama yang disampaikan oleh masyarakat, yaitu kenapa mereka tidak memilih PT Pos. Itu mereka tidak memilih PT Pos karena PT Pos menurut mereka tidak ada di daftar mitranya marketplace di dalam bisnis e-commerce. Nah, oleh karena itu PT Pos untuk datang kepada milenial harus masuk lewat situ tuh, harus masuk ke daftar paling atasnya e-commerce. Bagaimana caranya? Ada dua cara menurut saya. Yang pertama, dari sisi supply. Tadi saya katakan kantor pos PT Pos nggak butuh lagi kantor pos karena bisa pakai sharing ekonomi yang ada di masyarakat, pakai box ibu rumah tangga jadi pegawai pos gitu ya. Nah, berarti kantor posnya kosong dong, iya kan? Nah, kantor pos difungsikan menjadi begini. Yang pertama menjadi gudang untuk e-commerce. Yang kedua menjadi pusat konsolidasi kiriman.
Yang ketiga, ini yang paling penting yang disampaikan oleh Mas Doni juga. PT Pos ini menjadi showcase atau showroom-nya hasil-hasil UMKM. Jadi UMKM kumpul di kantor pos, terutama di desa-desa ini sangat butuh tempat seperti ini. Nah, kumpul di kantor pos, bikin produk, dikasih training, dikasih cara-cara memasarkan secara online, gitu ya, dibantu, dipajang, difoto. Nah, kantor pos berperan di situ sehingga mereka otomatis meminta supaya kalau pengiriman lewat pos itu dari sisi supply, dari sisi demand. Sisi demand tuh tadi udah jelas banget bahwa yang dibutuhkan tuh cepat tapi murah. Di e-commerce tuh gitu, cepat tapi murah. Nah, di persepsi PT Pos, yang cepat itu mahal, yang murah itu lambat. Wah, ini perlu dihancurkan itu mindset-nya itu. Harus tetap menyusun produk yang cepat dan murah. Nah, oleh karena itu kuncinya satu, digitalisasi. Jadi cocok banget dengan judul saat ini. Nah, kalau pos sudah ke situ, diterima masyarakat, maka pos bisa merebut peran strategisnya dalam membangun negara sebagaimana sejarah yang pernah diukirkan. Nah, saatnya ke depan PT Pos berbenah, bekerja, membuktikan diri eksistensinya, menjadi garda terdepan bagi bangsa dan negara ini. Contoh, ketika kita mengalami pandemi, PT Pos harus garda terdepan itu untuk mengangkut apa? Alat-alat kesehatan, mendistribusikan obat-obat, memberikan bantuan sosial. Harus garda terdepan ini menjadi mitranya pemerintah. Kan PT Pos itu BUMN. Ya. Saya yakin bersatu padu, one team, one dream. Ya, satu tim, satu mimpi, yaitu merebut hati masyarakat, merebut hatinya pemerintah, menjadi bagian dari kemajuan peradaban dunia. Menurut saya itulah yang diperlukan. Oke. Artinya banyak sekali sebetulnya PR PT Pos Indonesia ini untuk bagaimana bisa kembali mengepakkan sayap kejayaan PT Pos Indonesia di masa lalu di era digital saat ini. Pak Charles Sitorus boleh memberikan closing statement untuk setroom kita kali ini? Silakan, Pak. Yang pertama, terima kasih tentunya buat masyarakat yang sudah menggunakan PT Pos, dan juga terima kasih untuk masukan semua yang tadi, Pak Doni, Pak Wahyudi. Ya, ini semua adalah bagian dari kecintaan Pak Doni, Pak Wahyudi kepada PT Pos dan masyarakat. Yang kedua, PT Pos sudah digital kok sekarang. Jadi ini yang perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat, kita sudah digital dan kita sudah dengan mudah. Jadi hanya dengan handset sebenarnya sekarang sudah bisa menikmati layanan PT Pos, tidak perlu datang ke kantor pos lagi secara repot. Itu yang kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga tentunya perubahan PT Pos dalam melayani pasar yang berubah saat ini itu terus-menerus kita lakukan. Gitu. Jadi nggak usah ragu pakai layanan PT Pos. Saya yakin juga banyak Pak Doni juga nggak ragu kok pakai layanan PT Pos. Itu juga akan selalu hadir, dan saya berharap juga Mbak Puspa juga nggak ragu karena kita akan terus menjamin layanan kita. Gitu. Dan tentunya kami akan terus berusaha terus hadir di screen-nya para milenial. Gitu. Ini akan menjadi upaya kami, dan saya sendiri sekarang ini juga terus dengan tim kita sama-sama terus untuk mencari dan memperbaiki dan lebih mendekatkan PT Pos kepada kaum milenial. Demikian, Mbak. Oke. Baik, persaingan bisnis logistik sekarang kian cepat karena di era digital orang gampang berubah sekarang. Jadi Pos Indonesia ini harus bersaing begitu ketat dengan para kurir swasta yang namanya melambung karena menggandeng e-commerce ya. Nah, ini selain persoalan internal tadi yang juga Pak Wahyu disampaikan, nampaknya memang Pak Pos ini harus bisa berebut kue, harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat di Indonesia untuk saling bisa melambungkan nama antara Pak Pos Indonesia dan juga UMKM ataupun pengusaha lokal di Indonesia, begitu ya. Narasumber saya terima kasih banyak hari ini, luar biasa. Ada Bapak Charles, Direktur Komersial PT Pos Indonesia, kemudian ada Mas Doni Wardana, praktisi logistik, kemudian ada Bapak Wahyudi Adi Prasetyo, terima kasih banyak, dosen sekaligus akademisi. Kita tunggu seperti apa sepak terjang dari PT Pos Indonesia di era digital ini. Semoga dalam waktu dekat saya bisa lihat
aplikasi PT Pos Indonesia di layar saya ya, karena itu tadi ya, PR-nya adalah bagaimana mendekatkan PT Pos Indonesia download sekarang. layar Download masyarakat. sekarang. Pikir ada gitu ya. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam sirkuit Newsroom Terima kali ini. kasih. Ya. Terima kasih ya. Sehat selalu di tengah pandemi, tetap Sehat. sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Oke. Itu tadi dialog saya bersama dengan beberapa narasumber yang memang punya kontribusi besar ya di bidang logistik di Indonesia, dari PT Pos Indonesia, kemudian ada praktisi logistik, tidak ketinggalan juga ada pengamat sekaligus dosen. Nah, kalau kita lihat memang ternyata PR untuk industri logistik ini di era digital dengan konsumen yang milenial ini begitu banyak. Gimana caranya memang harus saling bersaing merebutkan hati milenial untuk bisa menggunakan layanan mereka. Ini yang menjadi PR. Saya pikir menggait milenial itu mudah, ternyata tidak. Bahasanya harus laras, cara komunikasinya harus laras, dan memang harus bisa dekat dengan kami, dengan para milenial. Saya milenial sih kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton Secret at Newsroom kali ini, episode 8 kami, Jejak Pak Pos di Era Digital. Dan ternyata kalau tadi kata Pak Charles, kita sudah masuk ke digital. Jadi jejak Pak Pos ini sudah ada, kita tinggal tunggu kapan mainnya, kita tinggal tunggu nanti launch-nya, tinggal download. Semoga lebih murah ya, dan juga bisa lebih cepat dan menjanjikan keamanan. Baik, saya Prasidya Puspa undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Secret Newsroom lainnya. Oke, kata produser saya ada gimmick beresin kertas. Nggak apa-apa, nanti saya beresin kertasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with